Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bungamaya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini untuk menemani saya dalam memaparkan budaya positif. Selanjutnya, pada kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, diseminasi budaya positif itu artinya memaparkan budaya positif. Ya, itu penting memaparkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berbicara tentang budaya positif, menurut Bapak Ibu budaya itu apa? Siapa yang mau bicara? Adat, kebiasaan ya. Budaya itu adalah adat atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini, budaya positif ini penting tidak kalau kita terapkan di sekolahan kita? Sangat penting. Sangat penting, ya benar sekali Ibu. Jadi budaya positif ini sangat penting kita sebarkan di sekolahan kita. Untuk agar apa? Agar siswa kita memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya ya. Bukan hanya kita sebagai guru yang harus mengetahui dan memahami tentang budaya positif, tetapi kita juga berkewajiban memaparkan budaya positif ini khususnya untuk warga sekolah kita itu pada siswa-siswa kita. Agar apa? Agar siswa kita menjadi siswa yang bertanggung jawab, berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya paparkan materinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju? Nanti dijawab ya Bu ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Tidak. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bu? Setuju. Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju ya. Nanti dari pertanyaan tematik ini kita akan menemukan jawabannya setelah pemaparan materi. Topik kita pada pagi hari ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari 6 topik ini, mana kira-kira ya kata-kata yang perlu Bapak Ibu pahami atau perlu didengar? Restitusi dan 5 posisi kontrol. Sebenarnya ini sudah kita terapkan di sekolahan kita Bapak Ibu. Tetapi bahasanya saja yang kita tidak tahu apa itu restitusi. Sebenarnya kita sudah melakukan, sudah kita lakukan di sekolahan kita. Ya, langsung saja kita ke topik pertama. Sebelum topik pertama ada kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan yang namanya kepalan tangan. Nah, di kegiatan ini coba Bapak Ibu sobek kertas kecil atau barang berharga, silakan. Sobek kertas kecil atau barang berharga, dan barang berharga tersebut atau kertas tersebut Ibu kepalkan seperti gambar di papan, di kepala. Sobek kecil, ya. Ibu kepal itu anggap aja itu barang berharga, ya itu barang berharga. Nah selanjutnya sebenarnya coba Bu Hani dan Bu Nur, Bu Nur meminta kepala buah ini dengan
merayu, membujuk, atau mengancam, silakan. Kira-kira dikasih nggak barang itu oleh Bu Hadirin? Ya, boleh nggak mulai dari tangannya? Kalau ini bahasa nggak dibolehkan. Tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, yang ini dia Bapak Ibu. Dari kegiatan ini adalah kontrol diri kita. Jadi pada kontrol diri kita, seseorang tuh bisa membolehkan, bisa juga tidak membolehkan. Itu namanya kontrol diri. Dari kegiatan tadi terjadilah yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Gambaran atau khayalan ya ilusi ini. Nah, di sini ada kata-kata ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita ini tidak dapat mengontrol murid. Ya, ini hanya ilusi kita, bayangan kita. Contohnya, ya, mungkin ketika ada anak, kita suruh buang sampah. Memang dia mengerjakan pada saat itu juga sampahnya dibuang oleh dia. Tetapi setelahnya, kalau tidak ada guru, dia melihat sampah bisa jadi dia bodoh amat, cuek. Kenapa? Karena itu tadi dia melakukan itu bukan dari dalam diri dia, tetapi atas perintah gurunya, dari motivasi eksternal. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia takut dengan gurunya, takut dimarahi, takut dihukum, sehingga dia melakukan itu. Tetapi ketika nggak ada gurunya, ketika tidak disuruh, dia tidak melakukannya. Ya, jadi itu ilusi kita. Kita tidak dapat mengontrol murid. Hanya murid itu yang dapat mengontrol dirinya. Apabila siswa itu memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka, tanpa disuruh pun mereka inisiatif sendiri membuang sampah tersebut. Dan intinya memiliki kesadaran diri dalam diri mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini juga ilusi kita Bapak Ibu. Mengkritik dan membuat orang merasa bersalah bukan berarti untuk menguatkan karakternya. Bisa jadi setelah anak itu kita kritik, anak itu bakalan down atau dia malu. Padahal kita mengkritik dia, emang dia kita baik ya, positif agar anak itu berubah. Tetapi belum tentu. Kenapa? Karena tidak dari hati dia tadi. Mungkin setelah kita kritik, nah tulisan kamu kok jelek amat. Nah, bukan berarti dia akan berubah lebih baik, tulisannya lebih bagus lagi. Tetapi apa? Mungkin dia down atau dia kecewa dengan ucapan kita itu tadi. Kita tidak tahu perasaan anak itu seperti apa. Jadi ini adalah ilusi kita. Jadi mengkritik atau membuat anak itu merasa bersalah bukan berarti kita menguatkan karakternya. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif tadi seperti apa? Memberi penghargaan, penguatan positif kan, atau motivasi. Belum tentu juga Bapak Ibu. Bisa jadi nanti ketika anak itu kita berikan hadiah, ketika dia belajar nih, kita janjikan kalau siapa yang dapat peringkat 1 di kelasnya akan diberi hadiah. Anak itu pasti berlomba-lomba untuk belajar kan. Nah, tapi ketika suatu saat kita tidak menjanjikan hadiah lagi, bisa jadi prestasinya menurun. Kenapa? Karena dia melakukan itu tadi demi penghargaan itu tadi ya, demi penghargaan, bukan dari motivasi dalam diri dia ya. Harusnya kalau emang anak memiliki motivasi dalam dirinya, mau diberikan penghargaan, hukuman, dia akan melakukannya sendiri tanpa perintah atau tanpa menunggu penghargaan dari orang lain. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru dan pasti kita orang dewasa ya, orang dewasa. Kita tidak berhak memaksa seseorang ya, karena seseorang itu memiliki haknya masing-masing ya. Jadi itu semua adalah ilusi kita sebagai guru. Jadi intinya balik lagi ke tadi ya Bapak Ibu ya, motivasi intrinsik yang dapat mengendalikan seseorang itu adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan
menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini balik lagi. Kita tidak dapat mengubah pandangan orang sama seperti pandangan kita. Contohnya, Bu Tika memandang saya orangnya cuek atau sombong. Belum tentu Bu memandang saya seperti itu. Mungkin saya kata Bu orangnya baik, ramah. Nah, itu dia pandangan orang itu berbeda-beda. Sehingga menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, bukan memaksakan orang lain untuk berpandangan sama seperti kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, bukan berarti Bapak Ibu, siswa kita melakukan kesalahan, kita langsung mengejar dia kalau dia salah. Kalau menurut teori kontrol, perilaku dia mesti memiliki tujuan. Contohnya anak ribut di kelas. Anak ribut di kelas, anak itu pasti punya tujuan. Kenapa dia ribut di kelas itu? Bisa jadi anak itu kurang perhatian dari rumahnya atau keluarganya, sehingga dia mencari perhatian kepada temannya atau orang lain. Atau bisa jadi dia tidak suka dengan pelajaran kita. Kenapa dia tidak suka? Karena pelajaran kita membosankan. Mungkin selama ini kita hanya menggunakan pelajaran mencatat. Sedangkan anak itu butuh variasi. Kan bisa jadi dia pengennya belajar di luar kelas, atau dia pengen belajar dengan sambil bermain, kan? Itulah yang menyebabkan anak itu ribut. Jadi kita harus tahu dulu perilaku anak itu tujuannya apa. Jangan langsung mengejar anak itu bahwa anak itu salah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi yang seperti saya paparkan tadi. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus selanjutnya yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini artinya Bapak Ibu, kesepakatan antara siswa dan guru, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak itu merasa dirinya gagal ketika dia melakukan kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, kita harus melakukan kolaborasi antara siswa dan murid sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah ini menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini maksudnya seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berpikir begini. Ketika kita menghukum anak, pasti anak itu di posisi yang kalah. Yang kita sebagai posisi yang menang. Sedangkan menurut teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang disalahkan di sini. Yaitu tadi kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan segitiga restitusinya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ketika anak itu berbuat salah, kita tanyakan terlebih dahulu. Kita ajak berkolaborasi antara guru dan siswa. Kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kita tanyakan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu, sehingga anak itu nanti bertanggung jawab untuk merubah kesalahan yang telah dia lakukan. Sehingga di sini tidak ada yang dirugikan. Murid merasa menang, guru pun merasa menang. Kenapa? Karena siswa itu berubah dengan diajaknya berkolaborasi tadi. Sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Lanjut. Semangat dulu. Kalian ini biasanya kalian suka tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Yang akan kita pelajari pertama ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar. Langsung saja kita ke makna disiplin. Disiplin dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar.
kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali posisinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi Bapak Ibu, berarti selama ini saya juga baru tahu kalau disiplin artinya belajar, bukan kepatuhan ya Bapak Ibu. Nah, pantesan saja selama ini kita salah menerapkan disiplin ini. Kenapa? Karena artinya kita tidak tahu. Artinya kita tahunya kita disiplin itu kepatuhan, bukan belajar. Ya, berarti kalau kita mau anak itu patuh terhadap waktu, berarti bahasanya bagaimana? Bu Nur, menggunakan bahasa belajar. Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Disiplin waktu. Menggunakan kata belajar menjadi ya, Belajar mengatur waktu. Waktu, bukan untuk mematuhi waktu ya, tapi kita belajar untuk tepat waktu ya. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu tadi, karena disiplin tadi kita malah menghukum anak, bukan untuk belajar ya. Dari katanya adalah belajar kita, sedangkan kita mengetahui disiplin itu adalah kepatuhan selama. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya. Yang saya pelajari di calon guru penggerak nilai-nilai kebaikan ini ada 42 ya. Ini hanya sebagai contohnya. Contohnya di sini saya mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya, yang selalu kita lakukan di sekolahan. Apa aja nilai-nilai dimensi dari profil Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif ya. Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya materi yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ini nanti ada dua ya Pak Ibu, ada teori motivasi eksternal dan teori motivasi internal. Kita lihat pengertiannya. Untuk yang motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perkataannya seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Yang kedua, motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Perkataannya mungkin seperti ini: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini contoh dari motivasi eksternal. Sedangkan kalau dari motivasi internal adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya seperti ini: saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Itu adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, maksudnya ini adalah merdeka
itu adalah untuk memerintahkan diri kita sendiri atau motivasi diri tadi, motivasi intrinsik dalam diri kita, kontrol diri ya. Nah, contohnya seperti ini, mulai dari diri kita sendiri ya, berarti contohnya begini. Kalau kita mau siswa kita datang jam 7, berarti kita sebagai guru datang jam 6.30. Bapak Ibu, kalau kita mau siswa disiplin, kita sebagai guru harus memberi contoh terlebih dahulu ya. Betul. Itu mengikuti apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena guru itu akan digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh siswa-siswa kita. Jadi kita sebagai guru ini berat Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya ya. Berat sekali ya. Karena kita adalah contoh teladan siswa kita. Bapak Ibu didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini menurut pendapat ahli ya Pak Ibu ya, menurut ahli Alfikon pada tahun 1993. Di sini ada kata hukuman atau penghargaan. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, contohnya seperti ini. Apabila kita menghukum anak, suatu saat pasti bakal diingat anak itu ya. Mungkin sampai dia dewasa, mungkin kita pasti dia ingat. Oh, ibu A itu dulu menghukum saya membersihkan WC, atau ibu A dulu tuh menyetrap saya. Teringat, terbayang. Jadi hukuman ini dampaknya jangka panjang, ya. Selanjutnya ada penghargaan hukuman, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, di sini ada kata-kata penghargaan tidak efektif. Maksudnya seperti ini. Bukan berarti ketika kita memberikan hadiah reward kepada anak yang berhasil itu membangun motivasi siswa tadi ya. Tidak, tetapi penghargaan itu akan mengurangi motivasi intrinsik pada diri anak itu, sehingga dia akan ketergantungan kepada kita. Apabila kita memberikan dia penghargaan, dia mungkin akan berusaha sebaik mungkin. Tetapi ketika kita tidak menjanjikan lagi penghargaan, dia bisa berubah perilakunya ya. Sehingga penghargaan dapat merusak hubungan antara siswa dan murid. Contohnya seperti ini. Pelajaran PPKN nih, ketika di pelajaran PPKN, guru tersebut sering mengadakan reward atau hadiah ya. Sedangkan ketika di pelajaran IPS tidak ada apa-apa, sehingga anak tersebut lebih senang pelajaran PPKN tadi. Kenapa? Karena dia merasa ketika pelajaran PPKN saya sering dapat hadiah. Kalau pelajaran IPS mungkin saya cuma dapat capeknya saja ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, ya, secara terus-menerus ya. Yang terakhir, fokus pada prosesnya. Selama ini mungkin kita tidak fokus terhadap prosesnya, tapi kita fokus terhadap hasilnya. Mungkin ketika ulangan anak itu mendapatkan nilai bagus, bisa jadi hasilnya menyontek atau sistem SKS, sistem sebut semalam. Kita tidak tahu proses dia bagaimana, sehingga di sini yang perlu kita fokusin adalah fokus pada proses bagaimana anak itu mencapai hasilnya. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kata pembukanya mungkin begini. Kemarin saya perhatikan, sedangkan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikan
menolong seseorang ini adalah empati ya, nilai kebajikannya. Ini berkaitan dengan nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Yang terakhir, pada saat kamu mengurus kertas-kertas yang berserakan di lantai ini, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Itu adalah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ibu, di sini ada tindakan. Ini perlu Bapak Ibu jawab ya. Tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba yang kedua, Bu Budi, dibaca dan dijawab. Itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Selanjutnya Bu Tika, nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 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 Ayo, Bu Levi. Kelihatan. Pakai di mana? Ya, gomel aja. Baru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Aku aja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Bu Septi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Bu Desi. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Bapak Ibu sudah menjawab, sekarang kita lihat jawabannya, benar atau tidak? Ya, coba lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi atas kesalahan yang dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi? Karena mungkin ini sesuai dengan pelajaran PJOK ya, pelajaran olahraga. Jadi dia masuk ke konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tahu ya, membedakan mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Lihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kenapa dia benci kedisiplinan? Itu tadi, karena dia sering dihukum. Kalau hukuman dia paksaan, sedangkan kalau konsekuensi dia stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menurut hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau menurut konsekuensi,
Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, tidak heran Bapak Ibu, ketika anak berbuat salah, ketika kita tanya pasti mereka berbohong, ya. Karena itu tadi dia takut dihukum. Yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai apabila dia dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak tidak dibuat tidak nyaman, diartikan untuk sementara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusinya adalah proses kolaboratif antara guru dan siswa sehingga tercapai solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga di sini hukuman dapat menyebabkan identitas siswa gagal, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Itu tadi ya, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu mungkin kata-kata yang dapat digunakan dalam restitusi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sikap positif, sedangkan konsekuensi adalah sikap netral dan hukuman adalah sikap negatif. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, motivasi internal tadi ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Masih semangat Ibu? Tepuk semangat dulu ya, biar kita semangat. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Demi keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Menjaga kesehatan juga ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar disiplin, karena belajar disiplin tadi ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada gambar dari budaya pos, dari peraturan kelas, lanjut ke keyakinan kelas, lanjut ke lingkungan positif sehingga terjadilah yang namanya budaya positif. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan dijawab lagi ya. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ini? Tanggung jawab. Ya, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ini apa? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita disiplin. Dilarang melakukan
kekerasan. Ini keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelas apa? Nilai kebajikannya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Keyakinan kelasnya? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Selamatan. Keamanan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kayak iklan. Ayo apa? Nilai Disiplin. disiplin tadi ya. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Keselamatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan kata-kata yang positif ya. Coba perhatikan oleh peraturan dia menggunakan kata dilarang. Dilarang itu berarti negatif, kan kata negatif ya. Sedangkan menghormati orang lain berarti dia menggunakan kata positif. Jadi keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran itu menghormati orang lain dan berkomitmen nilai kebajikannya. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, keyakinan adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor dan keselamatan, keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba gambar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Agar kita lebih paham lagi tentang kebutuhan dasar manusia, bisa Ibu saksikan video yang akan saya tayangkan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menangani sekitar. Hanya dapat mengukur untuk lain. Dia dapat menjadi kondisi tanah, melihat tanaman tadi, beri pupuk dan air, bagi hasuan atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika buruh memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan mulai berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya murid tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat membuat subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika melihat kebutuhan dasar terpenuhi secara manusiawi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan maksimal. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan pembuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau kewajiban. Nah, kejaman kesehatan, umat, seluruh egois dari bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan kita berlari. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Maling, Bu. Ini maling. Murid dapat belajar dengan baik, merasa aman, pangan, sangga, bermaaf, setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam biologi.
Kebutuhan ini yaitu keinginan untuk kita terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok lain. Bahkan, murid yang kelihatan kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin masuk. Jadi guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan pekerjaan. Karena setiap murid adalah unik. Kita memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru bisa menjalani kesempatan yang baik dengan murid, kolaborasi, dan memiliki solusi satu sama lain. Maka itu bahasa yang besar untuk bahasa cerita. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka belajar dengan guru. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan murid yang diberi kesempatan dari membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau. Mereka lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan mencari diri, memberi mereka kesempatan mencoba dan pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dengan kebebasan. Pembelajaran berbeda di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah dari kebutuhan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Mereka Bapak Ibu itu tanpa rasa senang, kalau tidak bisa. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati yang murid memiliki kebutuhan untuk berproses. Jadi tampil dimaki pencapaian dan ketampilannya. Mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki masalah. Maka sebaiknya diberi kesempatan membuat keputusan tentang hal yang mungkin dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Ada murid yang telah mengingat ujian remaja, seringkali mereka merasa tidak punya kendali murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan permasalahan yang penting biasanya selalu menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hasil dengan jiwa perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dan sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid mulai menghubung atau melakukan aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka ibu harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan mereka dan menggunakan melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin kognitif, murid dapat diajak untuk secara aktif dalam mengenali kebutuhan pendidikan yang bisa mendasari ini dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka tindakan tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Di video tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari kebutuhan dasar manusia? Ada? Budo?
yang kami hormati, dari pemaparan yang telah kami lihat dan kami tonton bersama, kami dapat menyimpulkan kebutuhan dasar manusia itu beragam macamnya. Yang perlu kita garis bawahi, dari kebutuhan semua itu bisa kita jalankan sepanjang kita bisa menerapkannya kepada siswa-siswa kita. Walaupun tidak semua, kami rasa itu sudah kami jalankan. Ya, ada yang 50%, ada yang 75% sudah dijalankan oleh Dewan Guru, tetapi belum maksimal. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, sudah benar sekali ya. Jadi dapat kita simpulkan dari kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman bagi siswa kita, itu adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang ada pada diri siswa kita. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, saya akan sajikan video lagi. Silakan Bapak Ibu boleh simak video yang akan saya tayangkan. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Alasan kamu lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi apa? Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah 6 kali terlambat. Sana, kamu punya lambat ya? 2 kali. Kenapa saya harus punya alasan, Bu? Kenapa? Kamu lagi, Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket, beri makan sekalian, biar kapok. Cepat. Posisi penghukum biasanya berbicara menghakimi, mengubah wujud, menyakiti, dan menggurui. Kita bisa berkreasi hukuman Tadi, Bu. Naren, kamu kenapa? Kamu senang ya bikin musuh saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah selesai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, sekali jangan bikin bisa aja ya. Ibu tidak apa-apa lagi kalau begini terus. Bisa jadi kita ya, bisa kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat ibu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan kesalahan tersebut di dalam dirinya. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ini sayang. Iya, Bu. Habis.
Guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan mereka paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biar usaha kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang sekarang jelasin usaha saya kamu. Kamu ini ada les aja. Guru berbicara dengan suara ramah. Cenderung bersilat untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan Tergantung siswanya. dan prakteknya hasil. Ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor keberuntungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksen ya, sehingga dengan waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa lagi, Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa sih? Kita harus ke sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jam berapa aja? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi bagusnya deh. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setiap alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian tahu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Anda ya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati agenda kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video tadi, sekarang kita merasa kita berada di posisi yang mana? Tumpang kuku, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, kalau kita berada di posisi pembuku, mulai sekarang kita perbaiki menjadi posisi yang apa tadi yang paling bagus? Manajer. Ya, benar sekali. Posisi manajer tadi apa, Bu? Siswa menjadi
lebih mandiri, bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan mencari solusi tentunya. Ya, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Ya benar, di posisi manajer itu kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas perbuatan atau kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, dari posisi manajer tadi itu akan masuk ke dalam restitusi. Dari kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak bicara? Kenapa ada revisi? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain cuma fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah kamu seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya ditutup kawinnya? Ya pasti lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Boleh kamu kalau tidak boleh atau tidak boleh. Dan yang bentar-bentar. Iya Pak. Terus saya masih sabar. Jadi saya untuk dan terus pada malam Bu, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengkaget-kagetkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya saling menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang baik. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah, bangga dan bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Kan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berupa menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang senang bertingkah laku yang tidak pantas atau mengaji saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar.
2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengambil kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi 1. Baiklah Bapak Ibu, dari video tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana kita memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama mungkin kita yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, dari video tadi semoga kedepannya ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya baiklah Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang dapat kita terapkan untuk siswa-siswa kita di sekolahan ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan atau tata tertib di sekolah, tapi ini namanya